udah jam 6 pas lebih 20 itu kan gerbangnya ditutup Iya kan. benar. Jadi anak-anak yang telat itu di depan dikumpulin, tasnya ditaruh, akhirnya disuruh ke lapangan, Mm-mm. entah itu lari, jongkok, apa. Lari jongkok. Halo Sado, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Mimin Elis. Dan kali ini kita lagi ada di podcast Dodolan. Nah, kali ini aku lagi sama Siti. ya, Mimin Siti ini adalah seorang yang berasal dari divisi administrasi ya di kita. Nah, kali ini nih aku mau mencoba mengulik masa-masa sekolah menengah atas ya, atau kalau misalkan Mimin Siti sendiri ini dari SMA atau SMK sih? Dari SMK. Dari Sekolah SMK Menengah ya, Kejuruan. jadi kejuruan. Kalau misalkan kalau boleh tahu nih, Mimin Siti ini dari SMK apa sih jurusannya? Aku dari SMK Negeri 10, untuk jurusannya jurusan administrasi perkantoran. Oke, administrasi. Jadi termasuk ini ya, termasuk linear ya dari Iya. dari apa lulusannya terus pekerjaannya sekarang termasuk linear. Nah, kalau boleh diceritain nih, eh, gimana sih masa SMA kamu di akuntansi itu? Perkantoran, Mbak. Sorry, sorry. Perkantoran, di perkantoran itu gimana sih masa SMA-nya di sana? Terus eh apa yang bikin kamu memilih jurusan itu apa gitu? Sebenarnya itu jurusan apa ya? Kayak pilihan terakhir. Awalnya aku milih jurusan multimedia, guys. Mm-mm. Awalnya. Cuma dapet bisikan setan dari kakak kelasku yang kurang ajar. Kan namanya juga anak SMP kan ya, pilih-pilih jurusan, terus juga minat atau nemu jurusan yang minat. Terus dapat kritikan, dapat Saran. saran sama arahan tuh, jangan ambil multimedia sih. Terus aku tanya kenapa, soalnya jurusan nih isinya cowok semua, terus banyak hitung-hitungan, karena gak suka hitung-hitungan tuh, terus agak rumit juga. Nah di situ kayak aku kan masih polos ya, jadi kayak mikir banyak, full cowok otomatis ceweknya dikit, mungkin kena hitungan 5 atau 7 orang kalau ceweknya. Terus hitung-hitungan aku kan paling gak suka hitung-hitungan tuh, jadi akhirnya kayak melebu nggak ya akhirnya cari jurusan yang isinya full cewek, terus juga gak berhubungan dengan hitung-hitungannya, nggak banyak hitung-hitungannya, akhirnya milih jurusan perkantoran. Oh, tapi gini ya, apa kan nggak suka hitung-hitungan. Emang perkantoran nggak hitung-hitungan? Ada untuk materi kayak akuntansi, Mm-mm. pembukuan itu, cuma nggak secara detail gitu loh, Mbak. Oh. Nggak seberapa bulatnya kayak akuntansi, jurusan akuntansi. Oh, tapi kan ketika tadi kamu ngomong kalau misalkan ibaratnya kan kamu nggak suka hitung-hitungan, terus akhirnya kamu memilih ke perkantoran gitu ya. Tapi akhirnya perkantoran itu sesuai ekspektasi kamu nggak? Maksudnya nggak terlalu banyak hitung-hitungan atau ternyata sesuai ya, nggak terlalu banyak hitung-hitungan seperti itu. Terus kan berarti kan kalau misalkan sesuai cerita kamu di kelas kamu tuh mayoritas perempuan ya, mayoritas perempuan. Ada nggak sih drama-drama gitu? Biasanya kan cewek-cewek tuh suka seperti itu ya. Ada kan di kelasku tuh dibagi beberapa kubu. Kubu-kubuan Iya, guys. kubu orang golongan yang pinter, kubu orang-orang yang isinya orang yang cantik-cantik ya, yang suka make up, dan terus sama kubu yang orangnya receh-receh gitu kan, dibagi beberapa 3 kubu kalau nggak salah. Nah aku termasuk golongan yang Receh. enggak, Enggak. pinter. Oh alah. Kubu orang pinter, maksudnya kayak lingkungannya kayak orang yang Rajin gitu ya. rajin. Ya segitulah, termasuk golongan itu. Terus cowoknya cuma 5 kalau nggak salah, 5 orang aja untuk di kelasku. 5 onggo. 5 enggak aja. Nah cowoknya itu sering dipanggil 5 Pandawa, dan istrinya banyak. Oh, Istri kandungnya karena banyak. 5 orang terus dipanggil Pandawa. ceweknya banyak gitu ya. Oke. Tapi gimana, ada drama-drama nggak antar kubu itu? Pernah, misalnya nih entah dari kubu aku yang misalnya lagi kelasnya sepi kayak jam kos, kan kebanyakan kalau di kelasku kalau jam kos itu kan suka tidur, kalau nggak suka tidur ya nonton bioskop.
bioskop. Iya, kayak biasa. Nonton film. Tapi di Pakai proyektor. Proyektor. Itu biasanya anak-anak itu kan. Nah, pas jam kos itu entah kenapa tiba-tiba anak-anak kayak sepi, sunyi gitu kan. Nggak ada guyonan sama sekali, kayak tidur semua tuh kan. Mungkin mungkin kecapean ya. Nah, golonganku itu kan kayak bikin guyonan kan. Guyonan, dan anak-anak kan kalau ketawa kan suka keras tuh. Nah, ketawanya itu bikin anak-anak yang di kubu sebelah itu kayak merasa risih banget, kayak sit golongan lu mboyo meneng opo gitu. Aku bahasa Jawa, suruh diem kenapa, jangan terlalu rame-rame. Nah, sedangkan di hari-hari besoknya jam kos lagi, kubuku itu meneng, diem kan, diem terus, sedangkan kubu yang sebelah kayak receh sama isinya orang cantik-cantik itu rame banget. Nah, sedangkan kubu kayak meneng lah, kalau sing protes kayak pilih kasih, gak adil gitu loh mbak. Paham gak sih? Ini lucu banget ya, masih menurut aku masih kekanak-kanakan banget ya masa-masa itu. Kayak kenapa gitu ya? Kayak kubu boleh rame-rame seperti itu. Beda banget sih kalau misalkan aku dulu tuh SMK aku tuh nggak kubu-kubuan karena ceweknya sedikit. Jadi ceweknya itu cuman 7 kalau nggak salah, 7. Terus cowoknya itu 20, nggak sampai 20 sih, pokoknya total sekitar 24. Nah, ceweknya itu cuman 7, tapi kayak ada yang sibuk karena kan aku kan seni kan. Ada yang sibuk latihan, akhirnya nggak pernah di kelas. Terus kalau misalkan ada yang satu geng gitu, tapi aku tuh anaknya dari dulu tuh tipenya netral gitu loh, nggak terlalu kesana, nggak terlalu kesini. Ininya aku berdiri sendiri gitu aja. Ya jadi nggak terlalu banyak drama kayak gitu sih. Dramanya tuh malah datangnya tuh dari luar. Dari kelas sebelah tuh jurusan sebelah. Bukan jurusan sebelah. Enggak, sebenarnya bukan yang kayak antar kelas gitu, enggak sih. Cuman ada yang suka mengganggu aku dari jurusan sebelah gitu. Gak tahu ya, mungkin ada unsur-unsur seperti apa, aku tidak tahu juga gitu ya. Ganggunya seperti apa, Mbak? Ganggunya cukup mengganggu ya. Banget. Mengganggu jiwa dan raga. Ya, seperti itu sih, aku gak mau spill Gak masuk. Intinya kalau misalkan dari kelasku itu gitu. Dan tapi kalau misalkan kamu kan dari, ini gak apa-apa nyebut nama sekolah ya? Gak apa-apa. Promosi sekali. Kalau misalkan dari SMK 10 kan setahu aku tuh ya, dia tuh lumayan lah ya, maksudnya untuk kedisiplinannya tuh gimana? Untuk kedisiplinannya dari sekolah sendiri? Sedikit itu mbak, teratur. Sedikit teratur? Bukan apa sih? Disiplin. Iya, disiplin kok, teratur. Lumayan disiplin. Lumayan disiplin. Kayak misalnya kayak waktu masuk sekolah, ketika ada bacaan doa kan, misalnya kayak belum sampai dari kelas itu berhenti. Sama sih kalau itu sama. Jadi kalau ada orang berdoa ya kan, misalnya di speaker toh mbak. Iya benar. Itu anak-anak langsung berhenti semua di tempat, gak boleh jalan apa gimana, harus doa dulu. Terus dari segi parkiran anaknya juga tertib, kayak nata motornya kayak sesuai dengan kemauannya si satpam itu kan. Misalnya kalau gak rapi itu kan bakal digembosin toh. Serem ya, tapi semuanya masuk apanya? Ke dalam ini parkirnya. Kan parkirannya luas toh, jadi kayak sampai ke belakang sekolahan. Tapi ada syarat gak? Maksudnya kalau di sekolah aku dulu tuh siapa yang mau parkir di dalam sekolah harus punya SIM. Kalau nggak punya SIM nggak boleh parkir di dalam. Untuk di sekolahanku masih kayak kelas 10 atau kelas 1 SMK itu belum boleh parkir di dalam. Cuma kalau udah masuk kelas 2 SMK sampai kelas 3 itu boleh. Gak ada ketentuan punya SIM apa enggak. Asalkan taruh motornya itu rapi. Kalau nggak rapi ya digembosin itu tadi. Jadinya akhirnya mereka tertib ya, nggak mau digembosi soalnya. Lah tapi ya kalau misalnya dari aku ya, kalau aku dulu tuh masih ada tuh kayak, karena sekolah aku kan waktu itu baru transisi dari penggabungan ya. Jadi tuh waktu itu belum terlalu, disiplinnya belum terlalu ketat banget, jadi masih banyak kayak yang cabut gitu loh. Kalau di tempatmu gimana? Bolos istilahnya ya, Iya, bolos. cabut lah. Lebih ke eskul sih, eskul pramuka apalagi kayak pramuka wajib. Kalau pramuka jangan ditanya, bahkan itu paling nggak tertib. Bahkan kalau misalnya di tempatku itu gak pramuka, waktu pelajaran aja cabut bisa, apalagi pramuka. Kalau misalnya di waktu pelajaran sih jarang aku lihat ada kasus kayak kabur, cuma kayak bimbel apalagi kelas 12 toh, itu kayak ada yang kayak cabut-cabut gitu. Cuma gak terlalu dipermasalahin sih. Kalau bimbel kan kayak pilihan gitu ya. Ya kalau misalkan
aku dulu ya gitu sih, bener-bener definisi gimana ya sekolahnya. Tapi sekarang alhamdulillah sekolah aku udah top markotok, udah punya jalannya lah sendiri. Ada jurusannya yang viral juga sih, tari sekitar. Ya seperti itu. Tapi dulu waktu zaman aku ya, jujur Li, buat yang nonton barangkali ada yang seangkatan sama aku, jujur aku kaget sih di waktu itu. Jadi aku tuh SMP ku tuh dari sekolahan yang disiplin banget, maksudnya lumayan sekolah bagus lah ya di area bukan lokasi apa, Surabaya Utara, disiplin banget. Terus tiba-tiba aku karena sesuatu hal aku nggak bisa masuk sekolah impianku, akhirnya aku masuk ke situ kan. Kaget, kayak culture shock gitu loh. Kayak dari sekolah yang super rajin terus masuk ke sekolah yang keledeng masuk kelas itu jam 10, ada yang baru datang. Serius waktu aku ya, kalau sekarang udah nggak ada. Soalnya setelah aku kan adik aku masuk itu udah rajin. Loh Mbak, kan masuk jam 10, emang dari satpamnya gak itu ta Mbak? Kayak kena hukuman gitu kan? Kayak kalau misalnya dari sekolahanku kan masuk jam 6 lebih 20 toh, jam 6 iya, lebih 20. Misalnya udah jam 6 pas lebih 20 itu kan gerbangnya ditutup iya, kan. Benar. Jadi anak-anak yang telat itu di depan dikumpulin, tasnya ditaruh, akhirnya disuruh ke lapangan, entah itu lari jongkok apa. Lari jongkok. Jalan jongkok. Lari jongkok. Jalan jongkok. Terus itu. Ya, kalau pas awal-awal kayak sekitar aku kelas 10 sampai pertengahan kelas 11 itu masih dengan kondisi sekolahan yang seperti itu. Tapi seingat aku ya, pertengahan kelas 11 sampai 12 itu udah ganti kepala sekolah. Terus kayak pembaruan peraturan segala macam itu udah mulai diperbaiki. Makanya waktu itu aku sempet juga kebagian yang zamannya kalau telat ya itu tadi 6.30 telat. Kalau misalkan udah mulai doa gerbang ditutup, terus anak-anak yang terlambat di depan itu disuruh ngerangkum atau apa gitu, pokoknya nulis gitu. Itu hukumannya. Itu. Nah, tapi emang belum ini sih. Karena apa ya? Karena mungkin ya itu tadi sih, masih transisi dari sekolah yang zaman dulu sampai sekarang. Tapi sekarang udah super bagus kalau menurut aku. Kenapa bisa super bagus, Mbak? Apa dari pihak sekolahnya ganti sistem, apa dari pihak Kepseknya ganti? Kepseknya ganti, otomatis kan peraturan, kurikulum segala macam yang ada di situ itu udah ganti. Terus juga banyak pengajar yang dulu kayak yang udah sepuh gitu ya, udah pensiun, itu udah regenerasi sama pengajar-pengajar yang baru yang muda-muda. Nah, itu mungkin juga yang membawa perubahan itu, yang membawa menuju yang lebih baik. Karena kan seni ya. Kalau dulu tuh anak-anak itu kayak nggak mau dikekang gitu loh. Namanya anak seni, jiwa-jiwa bebas. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau yang aku nilai itu dibangun bahwa seni itu juga punya etika, juga punya aturan, juga bisa disiplin gitu. Jadinya sekarang lebih ke situ sih. Kalau dulu tuh benar-benar yang aku nggak mau dikekang, aku nggak mau yang pelajaran, aku maunya latihan, aku mau kayak gitulah. Jadi nggak mau kayak sesuai kalau jenengnya di planning apa sih? Iya, nggak bisa dia tuh yang ditata kalau yang dulu ya. Kalau misalkan yang sekarang alhamdulillah kalau aku lihat udah top. Soalnya regenerasi juga gitu. Terus apalagi nih yang menarik di akuntansi? Kira-kira kalau misalkan ini akuntansi perkantoran. Sorry ya Allah, kenapa aku akuntansi terus? Tapi misalkan kamu nih ya udah masuk di aku dulu tuh pernah ada kayak sempat ngerasa kayak penyesalan masuk jurusan itu. Kamu pernah nggak ngerasain itu? Bukan pernah, emang ngerasain sih. Cuma kayak udah terlanjur kecebur juga, ya udah aku selang gitu. Kan awalnya kayak pikirku kan perkantoran tuh asik kan, kayak cara-cara ngatur berkas dan gimana. Terus aku pelajari, kok bosen nih berurusan dengan kertas-kertas, terus bikin jadwal perjalanan dinas, terus ngarsip kayak bosen, monoton gitu. Dengan kayak jurusan lainnya kayak multimedia, pariwisata kayak asik gitu loh. Ketimbang jurusanku yang kayak itu aja ya, itu kayak aneh gitu loh.
Gak asik. Membosankan menurut kamu Membosankan. ya. Oh ya, kalau aku dulu ya sempet guys, kayaknya nggak tahu ya, kalau rata-rata itu kebanyakan mostly itu anak SMK tuh pernah ngerasain salah jurusan, merasa salah jurusan gitu. Tapi ya itu tadi, aku sama-sama kayak kamu, sebenarnya aku nggak mau ke situ kan. Sebenarnya aku pengennya tuh di apa, broadcasting, pertelevisian seperti itu, tapi ya karena karena kendala lah nggak bisa masuk. Akhirnya aku ke seni itu, padahal jiwaku ini nggak ada jiwa seni. Cuman aku seneng kalau misalkan kayak lihat pertunjukan, kayak lihat apa pokoknya pertunjukan seni itu aku seneng. Cuman aku tuh bukan orang sing performance-nya, aku tuh penikmatnya aja gitu. Terus sempat ngerasain masa sulit juga karena susah guys ternyata seni, karena kan nggak datang dari hati kan, nggak datang dari jiwanya, itu bukan jiwa seni gitu. Tapi kalau jadi ketika aku belajar sebenarnya aku bisa, maksudnya aku bisa kayak aku mainin alat musik aku bisa. Cuman kalau mungkin orang seni ngelihatnya aku nggak dapet feel-nya gitu loh. Ya asal sesuai notasi aja, tapi aku nggak bisa ngerasain di dalam musiknya kayak gitu. Jadi itu yang bikin aku waktu itu sempet pengen pindah, tapi dipikir-pikir lagi yo buang-buang waktu juga. Bener kata Siti tadi, karena aku waktu itu juga kayak udah terlanjur kecebur belajar renang sekalian gitu. Jadi ya udahlah, kita nikmatin aja, seneng sebenarnya. Dan teman-teman anak seni tuh aku ngerasa hebat-hebat gitu. Maksudnya pengalaman terbaikku lah selama aku menempuh pendidikan, yaitu masa-masa walaupun aku kayak apa ya, dan aku tuh juga nggak expect gitu loh kalau misalkan apa di dalam situ itu ternyata seperti itu. Jadi aku anggapnya tuh masih SMK tuh kayak SMP, cuman ada tambahan pelajarannya gitu. Ternyata kan kita emang difokuskan ke jurusan itu kan gitu. Apa yang membuat Mbak El itu, kok jadi aku yang diwawancara? apa, kita balik aja, apa yang membuat Mbak El itu pilih jurusan karawitan kalau nggak salah? Iya, aku seni karawitan. Kenapa nggak pilih jurusan lainnya yang menurut Mbak El itu kayak bisa selain karawitan? Sebenarnya itu tadi kan impianku tuh di broadcasting, cuman nggak bisa karena terkait waktu itu kebetulan danemku tuh kecil waktu itu. Terus akhirnya aku masuk di salah satu SMK itu, SMK seni itu. Aku pilihnya karena aku lumayan bisa gambar, aku pilih interior, desain interior. Cuman itu kalah juga di Danem karena lumayan kayak mereka yang nggak bisa masuk di sekolah-sekolah negeri, misalkan pengen DKV atau interior di sekolah yang bagus, kan pilihan keduanya jadi di situ. Nah, yaitu aku pilihannya sebenarnya tuh antara interior sama apa? Pengennya interior sama DKV. Cuman DKV ini tinggi banget. Akhirnya aku milih interior. Nah, gimana caranya aku masuk negeri? Aku tuh nggak bisa guys masuk swasta. Aku harus masuk negeri pokoknya. Akhirnya gimana caranya aku terselamatkan, aku bisa tetap masuk negeri ya dengan cara milih jurusan yang peminatnya kurang. Akhirnya sampailah itu di karawitan. Tapi sangat mengasyikkan. Maksudnya banyak juga pelajarannya, sangat-sangat banyak hal-hal yang di luaran. Kayak aku berasal dari Surabaya yang apa ya, yang kota banget. Terus aku masuk ke seni karawitan, aku melihat kayak budaya, terus teman-teman yang unggah-ungguhnya juga bagus-bagus. Itu pelajaran yang nggak aku dapat waktu aku di SMP, di SD, atau bahkan di orang tua aku sendiri. Aku mungkin nggak aku dapat kayak cara berbahasa Jawa dengan baik sama orang tua gitu. Lucunya itu kalau misalkan jurusan lain kayak di kafe atau jurusan-jurusan yang lain itu kan kalau ngomong sama guru tuh kan bahasa Indonesia. Nah, teman-temanku itu kalau ngomong sama guru tuh bahasa Jawa yang bener-bener halus gitu. Karena kan mereka tuh dari desa-desa ya, dari pelosok-pelosok. Itu sih yang aku seneng karena akhirnya aku dapat, oh ternyata itu di daerah sini tuh budayanya gini loh, di daerah sini tuh budayanya gini loh gitu. Jadi punya banyak temen dari berbagai daerah, bervariasi, gitu. Karakternya juga unik-unik pasti. Karakternya unik dan itu sih akhirnya terbawa sampai aku sekarang kadang-kadang
karena aku kuliahnya di jurusan bahasa Inggris ya, kadang-kadang suka terbawa ngomong ke dosen kok enggak gitu. Kan lucu kan, biasanya kan kalau teman-teman yes sir gitu kan, ke dosen yes sir, yes ma'am gitu, enggak aku Enggak sure. enggak gitu, jadi masih ke bawah yang seperti itu gitu, kebiasaan soalnya. Kok kuliahnya ambil jurusan bahasa Inggris? Aduh, ini panjang ya. Nanti kita ke next episode aja ya. Kenapa aku memilih bahasa Inggris dan kenapa kamu gimana kamu nantinya, maksudnya gimana nanti kamu melanjutkan pendidikan kamu. Aku juga pengen tahu lebih lanjut tentang Siti. Kita ke next episode. Oke, jangan lupa untuk terus saksikan podcast dari Dodolan, konten-konten dari kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan Subscribe. Oke. Dan jangan lupa ya, selalu order hijabnya kita di Dodolan Store. Di marketplace apa aja, Shopee juga ada, Tokopedia juga ada, Lazada, TikTok. Kalian tinggal pantau aja di Dodolan Store hijab. Oke, BTW hijab kamu ini beli di Dodolan hijab. Iya. Ini hijab apa sih? Yang Enak aku banget pakai kayaknya. ini instan ya, Seru Jokowi instan. Harganya juga murce banget, di bawah 20.000 loh. Murce banget. Dan menutup dada ya, jadi Tuh. aman gitu loh kayaknya. Simple juga, bahannya juga adem kok. Oke, cus buat kalian yang mau pakai hijab seperti Mimin Siti pakai, kalian langsung aja ke Dodolan Store. Oke, terima kasih yang udah nonton. Bye bye. Wassalamualaikum.